Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bapak. Oke, selamat datang Verly, Ulfa, dan Habibutur Rahma. Eh, Mohon maaf karena beberapa hari kemarin saya banyak urusan, jadi nggak sempat meluangkan waktu untuk kelas menulis ini. Nah, kebetulan hari ini sempat ya, jadi saya laksanakan. Nah, eh, hari ini kita belajar tentang paragraf deskriptif ya. Hmm, Kalau pada pertemuan sebelumnya itu kita kan sudah belajar tentang bagaimana menulis paragraf naratif. Ada beberapa kunci, ada beberapa strategi kunci yang sempat saya sampaikan ke teman-teman bagaimana menulis paragraf naratif yang baik, antara lain mengurangi konjungsi, kedua adalah mengurangi kata yang, dan yang ketiga itu adalah mencoba untuk menggunakan kata penghubung atau bahasanya itu kata penghubung yang menunjukkan waktu lah. Jadi biar tulisan kita lebih smooth, lebih mengalir, sehingga kita menggunakan kata-kata semacam itu. Pada paragraf deskriptif saat ini sebenarnya modelnya hampir mirip dengan paragraf naratif, karena komponen utama di dalam paragraf deskriptif itu kan sebenarnya eh, bagaimana berusaha untuk menunjukkan. Nah, menunjukkan ini butuh keahlian tersendiri, karena kalau tulisan yang baik itu adalah tulisan yang jika orang membaca tulisan itu, dia merasakan apa yang diinginkan oleh si penulis. Poinnya sebenarnya itu. Seandainya dia misalnya ingin menulis tentang eh, kegelapan sebuah malam, tulisan deskriptif yang baik adalah tulisan yang mampu membuat orang yang membaca tulisan tersebut itu merasakan gelapnya malam, tanpa kemudian dia harus mendeskripsikan tanpa dia harus menarasikan atau tanpa ia harus menulis eh, kata-kata yang menganalogikan malam seperti gelap gulita dan seterusnya. Modelnya ya seperti itulah. Artinya eh, poin dari paragraf deskriptif ini sebenarnya adalah bagaimana dia itu bisa menunjukkan kalau orang membaca tulisan kita itu sudah merasakan malam itu ngeri banget. Nah, poinnya sebenarnya seperti itu. Yang kedua, selain soal suasana dari objek yang dideskripsikan, keberhasilan sebuah paragraf deskriptif itu ditentukan oleh kemampuan tulisan itu memancing intuisi pembaca untuk merasakan apa yang dirasakan oleh penulis pada saat menulis tulisan tersebut. Misalnya, sejak awal, tulisan itu ingin membuat pembacanya melankolis. Contoh misalnya, ingin membuat pembacanya melankolis. Maka sejak awal, tubuh tulisan itu harus benar-benar konsisten menampilkan irama-irama atau suasana yang melankolis. Bahkan tanpa dia berbicara atau menulis atau tanpa dia mendeskripsikan tentang melankolia. Jadi itu ada dua hal ya. Yang pertama dia mendeskripsikan objek, kedua mendeskripsikan intuisi penulis. Dan ini mungkin tidak bisa dilatih dalam satu atau dua kali latihan ya, praktik ya. Tapi dia itu harus benar-benar menjiwai, benar-benar menguasai teknik penulisan kreatif, sehingga dia itu benar-benar tahu bagaimana sih menyajikan sebuah tulisan. Apakah tulisan itu rasanya pedas, tulisan itu rasanya lunak, tulisan itu rasanya sedih, atau tulisan itu apa. Jadi suasana tulisan itu muncul pada saat orang itu membaca tulisan tersebut. Ada beberapa tulisan yang menurut saya cukup gagal sebenarnya. Yang tulisan deskriptif yang gagal itu adalah tulisan yang sejak awal dia tidak konsisten. Dia mau melankolis atau dia mau heroik gitu. Jadi konsistensi tulisan itu benar-benar harus dikuasai, dan teknik seperti ini agak sulit ya untuk diajarkan karena biasanya ini soal intuisi penulis sebenarnya. Sebentar lagi saya akan kasih dua contoh tulisan saya, bagaimana saya ingin mengajak intuisi pembaca agar agar sesuai dengan kondisi psikologis yang ingin saya munculkan di dalam tulisan tersebut. Gitu. Sebelum saya
sebelum kita nanti belajar atau mendalami contoh-contoh yang sudah saya sebutkan di dalam video YouTube itu, saya akan kasih contoh 2 perbandingan tulisan yang pernah saya tulis, tulisan esai sebenarnya, tentang, nah ya, sebentar saya share dulu. Oke. Nah, ya semoga terlihat. Nah, saya dulu pernah diminta untuk menulis sebuah esai oleh teman saya, Mas Asep Saiful Anwar, kebetulan kakak kelas saya di UGM itu, dia punya website namanya Kibul.in. Saya diminta pertama-tama menulis sebuah kritik esai, kritik sastra tentang 2 naskah. Naskah pertama adalah kumpulan puisi, karya Stebi Julionathan, dan naskah kedua adalah antologi puisi juga sebenarnya, yang judulnya Al-Qudus. Yang pertama judulnya itu Di Kota Tuhan, Aku Adalah Daging Yang Kau Pecah-Pecah. Jadi saya disuruh mendeskripsikan 2 karya ini. Ketika pertama saya menulis ini, yang Al-Qudus ini, lalu setahun kemudian saya diminta untuk menulis ini. Ketika saya menulis 2 karya itu, 2 deskripsi ya, tulisan deskriptif, tulisan esai lah, untuk 2 karya itu, saya sejak awal sudah ingin memosisikan agar 2 karya itu berbeda intuisinya. Kalau sejak awal saya ingin menulis kritik, menulis tulisan deskriptif tentang Al-Qudus, tentang naskah ini, itu sejak awal saya ingin membuat sebuah intuisi yang sifatnya forward point to forward, strike ya. Jadi semacam strike news lah. Jadi ya tanpa basa-basi langsung menghentak-hentak gitu istilahnya lah. Jadi dia langsung to the point. Jadi tanpa harus aling-aling. Jadi saya langsung ingin sejak awal saya ingin menggiring pembaca itu menuju pada psikologi tulisan yang memang saya inginkan. Jadi sejak awal saya ingin membuat tulisannya itu lebih akademis, jadi sifatnya lebih serius, jadi langsung straight point. Jadi saya langsung to the point, langsung itu tidak bertele-tele. Beda dengan deskripsi yang akan tulisan deskriptif yang saya tulis untuk kumpulan puisi yang tahun selanjutnya, yakni tentang Di Kota Tuhan. Sejak awal saya memang ingin menggiring psikologi pembaca pada sebuah suasana yang melankolia. Suasana yang barangkali tidak melankolia beneran ya, tetapi dia itu mendayu-dayu, syahdu, dan ya terkesan santai. Jadi sejak kemudian saya sudah menetapkan bentuk tubuh tulisan dan psikologi pembaca yang ingin saya pancing, sejak itulah saya mulai harus konsisten membentuk sebuah tulisan yang benar-benar sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, saya akan tunjukkan dua psikologi pembaca yang berbeda antara 2 tulisan ini. Kita coba yang Al-Qudus dulu. Al-Qudus sebagai nubuat dari imajinasi teologis hingga estetika apokaliptik. Sejak awal tulisan ini sudah mendedikasikan dirinya sebagai tulisan yang serius. Sejak awal tulisan ini sudah mendedikasikan dirinya sebagai tulisan yang serius. Tapi seserius-seriusnya tulisan esai, dia tentu tidak seformal tulisan akademik. Nah, seperti apa bentuknya? Coba kita bandingkan. Kita bandingkan, bikin 2 slide aja biar lebih mudah. Oke. Oke, teman-teman nanti bisa melihatnya sendiri di layar HP teman-teman atau di laptop ya. Oke. Nah, mari kita coba
mari kita coba melihat dua tulisan ini dari kacamata sebagai seorang penulis yang berusaha untuk mempelajari teknik tulisan. Kita coba dari yang ini. Al-Qudus sebagai nubuat dari imajinasi teologis hingga estetika apokaliptik. Ini sudah mendedikasikan dirinya, seperti yang saya sebutkan, sejak awal serius. Beda dengan ini. Tulisan kedua, sama-sama esai, tetapi sejak awal sudah saya niatkan tulisan esai ini sebagai tulisan yang melankolis, mengalir, smooth, dan bayangan saya itu orang membaca tulisan ini itu seperti dia itu sedang berjalan-jalan. Seperti dia itu sedang berjalan-jalan, melihat, merasakan angin sepoi-sepoi dan seterusnya. Jadi modelnya seperti itu. Ini S2 esai, tetapi ditujukan untuk memancing psikologi atau intuisi pembaca yang berbeda. Dan sejak esai itu ditulis dan target intuisi atau target psikologi pembaca sudah ditentukan, sejak itulah kemudian saya harus memastikan bahwa sekujur tubuh teks yang ada di dalam dua tulisan ini benar-benar diarahkan untuk memperoleh psikologi tersebut. Nah, seperti itu. Kita bandingkan. Kalau sejak awal tulisan ini Al-Qudus sebagai nubuat dari imajinasi itu. Ini kan teknis sekali, serius banget. Saya memang mengesankan ini strike forward. Beda dengan yang ini. Yang ini mendengarkan kicau burung gereja di atas delman menuju semipro. Ini sangat tidak seserius tulisan yang ini, tidak seserius tulisan yang Al-Qudus. Sejak awal kalau kita membaca dari judulnya, ini psikologi yang ingin ditampilkan, yang ingin saya giring adalah psikologi pembaca yang akan melihat atau yang akan membaca tulisan ini seperti dia sedang minum-minum di atas balkon dan dia atau berjalan-jalan di sore hari melihat senja, model-model seperti itu. Beda dengan yang pertama, yang Al-Qudus. Al-Qudus ingin membuat pembaca itu bergerak. Dia itu serius banget, mulai dari awal hingga akhir. Sekarang pertanyaannya, apakah psikologi tersebut berhasil dimunculkan dalam dua tulisan yang ini, dua tulisan yang berbeda? Mari kita coba dari paragraf pertama. Imajinasi pembaca Al-Qudus. Jika kita membaca keseluruhan tafsir Al-Qudus dalam berbagai media, kita bisa segera mengambil suatu kesimpulan bahwa ada problem kecemasan teologis dalam diri pembaca sastra kita. Mereka akan langsung membayangkan atau segera memiliki imajinasi atau malah sentimen keagamaan atas karya-karya sastra yang memiliki tendensi atau bahkan secara vulgar menampilkan ayat suci sebagai teknik dasar penulisannya. Tidak mengherankan jika opini publik bangsa Indonesia mudah digiring oleh sentimen-sentimen keagamaan. Sebutlah misalnya kasus terakhir dalam penistaan agama oleh Ahok atau pernyataan kitab suci itu fiksi oleh Roky Gerung, sehingga argumen untuk menghasilkan debat yang berkualitas dalam menelaah karya sastra menjadi sangat sulit ditemukan. Yang kebanyakan muncul adalah demonstrasi komentar singkat atau apresiasi kuis atas suatu karya. Ini bayangannya ini membaca tulisan ini kita seperti berada dalam satu forum ilmiah yang serius dan ya kita berajak diskusi dan berargumen. Nah, ini esai dan deskriptif. Kalau kita kemudian bandingkan dengan esai yang kedua, sama-sama esai juga, tapi bagaimana nuansa psikologi yang ingin saya bangun? Sejak awal, mendengarkan kicau burung gereja di atas delman menuju semipro. Apakah puisi seperti jazz? Boleh jadi, bila puisi tidak cuma kata, tak cuma kalimat, tapi juga nada, irama, bunyi, bahkan kebisuan, juga elemen ketidaksadaran. Freud menyebutnya sebagai ungkapan yang terbentuk dari dorongan-dorongan naluriah. Puisi-puisi Steby Julionathan dalam Di Kota Tuhan, Aku Adalah Daging Yang Kau Pecah-Pecah, bagi saya, mirip jazz yang saya temui dalam roman-roman metropolitan Senogumira Aji Dharma, jazz, parfum, dan insiden. Ia seperti hiburan, tapi hiburan yang pahit, getir, sendu, ungkit rasa duka. Si tokoh aku dalam roman tersebut mengaku teringat kepada lagu Berta Berta dalam album Branford Marsalis, I Heard You Twice the First Time, sebuah nyanyian bersama tanpa iringan instrumen, tanpa bermaksud menjadikannya suatu paduan suara yang canggih. Seperti Seno, Steby juga memperlihatkan puisi seperti iringan nada-nada,
kenangan orang tua dari As the Ocean Blowing yang disebut-sebut dalam puisi Stebi tersebut. Seorang pejuang sekaligus seniman, Ismail Marzuki, yang menulis Mahatembang tentang sebuah analogi bunga anggrek yang mulai tumbuh. Puisi-puisi Stebi adalah bunga anggrek yang menghiasi rawa-rawa yang sering keruh. Lagu itu adalah tentang kehilangan sekaligus pertemuan, romansa sekaligus melankolia atas Hindia Belanda bagi para bumi putra di musim gugur anggrek. Dari awal, tulisan yang kedua ini sudah ingin mendedikasikan dirinya sebagai tulisan yang ingin menggiring psikologi pembaca, intuisi pembaca ke dalam sebuah suasana yang syahdu dan ya tampak tidak terlalu serius. Tidak terlalu serius. Nah, beda dengan yang tulisan yang pertama. Tulisan pertama sejak awal dia mendedikasikan dirinya sebagai tulisan yang argumentatif, ilmiah, retorika argumentasinya sangat kuat, dan dia langsung to the point. Jadi kalau dibayangkan sebagai sebuah kajian filsafat, tulisan yang pertama ini adalah filsafat analitik. Yang ini adalah filsafat analitik. Karakteristik filsafat analitik itu biasanya dia serius, penuh dengan logika dan argumen, sementara yang sini adalah filsafat postmodern. Filsafat postmodern selalu bermain-main dengan kata-kata, bermain-main dengan jeda, irama, dan seterusnya. Biasanya model-model seperti itu. Kita coba lagi bandingkan dengan paragraf-paragraf selanjutnya. Al-Qudus dan teks suci. Akan tetapi, pada konteks ini, saya harus jujur mengakui bahwa penulis Al-Qudus berhasil menggiring opini publik semacam itu, meskipun hal ini dilakukan secara tak sengaja. Eksperimentasi AC berhasil dalam beberapa derajat tertentu untuk membuktikan bahwa sentimen keagamaan itu memang menyebar luas layaknya virus organik dalam tubuh logika pembaca kita, meskipun sentimen itu lagi-lagi dibangun di atas suatu puja-puji, komentar, apresiasi, atau semacam resensi singkat atas karya sastra. Pada hakikatnya, apa yang disebut kebaruan dalam Al-Qudus murni berasal dari teknik penulisan, tetapi ia tidak lantas membuat Al-Qudus berhasil menjadi gerakan pertama yang mampu mengambil resapan kitab suci sebagai dasar epistemologisnya. Puluhan abad yang lalu, karya-karya kanon di barat sudah bermunculan dan membuktikan bagaimana dari generasi ke generasi, karya-karya jenis itu terbukti selalu memiliki misteri, nilai artistik dan transendental yang hidup dan terus-menerus dibaca, diinterpretasikan, dan dipublikasikan. Ya, sejak awal memang sangat serius, dan memang tulisan ini, teman-teman, memang didedikasikan untuk menggiring opini pembaca, psikologi pembaca yang serius. Sekali lagi beda dengan yang tulisan yang kedua. Kita coba baca dari tulisan yang kedua ini. Si penulis keroncong merasa kehilangan di saat anggrek bermekaran. Saya hampir menangis karena aku tak bisa bersamamu. Perasaan kehilangan itu, perasaan tidak bersama itu, dirasakan betul oleh seorang biru yang juga merasa sendiri setelah melihat Tuhannya bercabang. Karena kedua orang tuanya beda agama, yang melankolis melihat Rabu semakin keburu, lenyap ditelan kelabut asap di atas bus-bus berjingkat. Seperti kata Stebi, irama itu adalah ukulele bagi kenangan orang tua tentang dirinya, tentang Rabu dan biru. Namun, kehilangan dan pertemuan itu diungkap dalam suatu instrumen yang berdialog, sesuatu yang segar dan sering mengejutkan. Sebagaimana jazz merupakan suatu percakapan akrab yang terjadi dengan seketika, spontan, dan tanpa rencana. Bukankah Stebi menyebut duka yang dilihat orang sebagai tontonan? Puisi Stebi mengemas kehilangan itu dalam iringan irama yang melodis. Irama, rima, asonansi, aliterasi, beserta kombinasinya, repetisi, bentukan kosakata baru dan kosakata lama yang langka, seperti rumbia, aurora, cetat, aubd, miktam, rantas, kata-kata lumrah yang dioplos begitu rupa sehingga bunyinya, dan dengan demikian maknanya jadi unik serta segar. Aku daging dan kau rangka, izinkan aku mencinta, sekaligus berselibat dari rantai dosa-dosa. Jadi memang sejak awal dua tulisan ini dimaksudkan untuk dua psikologi pembaca yang berbeda. Tentu saja teman-teman, yang ingin saya tunjukkan dari dua tulisan ini hakikatnya adalah soal teknik menggiring psikologi pembaca. Mengapa teknik menggiring psikologi pembaca itu menjadi penting? Karena tidak mudah untuk membuat sebuah tulisan yang konsisten sejak awal untuk menggiring atau menentukan
jenis psikologi pembaca seperti apa yang diinginkan oleh si penulis. Misalnya kalau sejak awal si penulis ingin memastikan bahwa pembaca yang membaca tulisannya itu sedih, maka sejak awal dia sudah harus berkomitmen untuk membuat tulisannya itu bernada melankolis. Yang saya sebut bernada melankolis ini bukanlah menggambarkan kesedihan ya, tetapi bagaimana membuat tulisan itu punya satu bentuk yang jika orang membacanya, dia itu seperti terhanyut dalam sebuah irama, nada, dan ya suasana yang sedih lah. Itu tulisan yang bagus. Saya juga sering berkali-kali mengatakan puisi yang bagus adalah puisi yang menggambarkan imajinasi auditoris. Apa itu imajinasi auditoris? Imajinasi auditoris itu semacam imajinasi yang memungkinkan pembaca itu bisa merasakan apa yang digambarkan oleh penulis di dalam puisi tersebut. Nah, kalau misalnya nih Anda ingin menggambarkan suasana senja di desa di pegunungan misalnya, atau suasana panas di sekitar pantai. Puisi yang bagus bukan hanya puisi yang menggambarkan bahwa di pantai itu bagaikan di pesisir pantai itu bagaikan lapangan tanpa wilayah tanpa gurun tanpa pohon-pohonan. Kemudian jadi tidak perlu menggunakan kata bagaikan atau layaknya, tidak. Tapi saat orang membaca tulisan itu, dia sudah membaca puisi itu, dia sudah merasakan suasana panas gitu loh. Sama saat dia membaca tulisan atau puisi yang lain, dia sudah merasakan betapa dinginnya hidup di pegunungan. Sayang saya tidak mengumpulkan beberapa puisi yang saya maksudkan seperti itu, tapi mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan tunjukkan. Tapi dulu Nuruddin Ashadi, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya itu, sempat menyatakan itu. Nuruddin Ashadi itu pernah menunjukkan bahwa poetika yang bagus adalah poetika yang memungkinkan psikologi pembaca itu terhanyut di dalam tulisan itu. Kalau Anda membaca puisi-puisi Afrizal Malna dan dibandingkan dengan puisi-puisi misalnya puisi-puisinya si Sabardi Djoko Damono, ya sangat berbeda. Afrizal yang latar belakangnya hidup di perkotaan misalnya, dia memiliki karakter puisi yang berderap, yang tanpa basa-basi. Ya beberapa puisi yang sempat saya ingat tuh ketika dia menggambarkan hujan ya, ayam menulis hujan, tiba-tiba dor, lampu berkedap-kedip, gemuruh di dalam lemak di almari, proposal Berlin. Jadi memang nuansa-nuansa metropolitan karena Afrizal memang hidup di perkotaan. Beda dengan Sapardi. Kalau kita membaca puisi-puisi Sapardi, ya bahasanya memang dia tuh senyap ya, seperti dia itu santai ya, karena Sapardi hidup dalam suatu lingkungan yang membuatnya itu terbiasa seperti itu, di lingkungan pedesaan kultural yang ramah tamah. Seperti puisi-puisinya, aku mencintaimu dengan sederhana, seperti hujan kepada awan yang menjadikannya tiada. Saya lupa itu seperti itu. Aku hujan bulan Juni, dan aku mencintaimu dengan sederhana seperti api kepada kayu yang menjadikannya abu. Ya mendayu-dayu lah. Nah, maksud saya seperti ini teman-teman. Mengapa saya menunjukkan pola tulisan yang berbeda itu? Karena pertaruhan utama membuat sebuah paragraf deskriptif itu bukan semata-mata soal teknik, tapi adalah soal intuisi. Nah, ketika sudah berbicara soal intuisi ini, agak sulit kemudian diberi sulit untuk diajarkan, karena intuisi ini selalu dilakukan melalui latihan-latihan yang terus-menerus. Coba kita kemudian pelajari kembali beberapa contoh yang sudah saya tampilkan di dalam video atau rekaman YouTube. Kalau kita lihat misalnya di sini, apa yang saya maksudkan dengan intuisi tadi itu, bahwa si penulis ingin menulis tentang karakteristik fisik penduduk Tobokan Dayak.
kemampuan intuisi seseorang itu sangat menentukan keberhasilan sebuah tulisan deskriptif. Nah, kalau kita melihat di sini misalnya, si penulisnya Alfred Russel Wallace benar-benar tampaknya membayangkan dirinya itu berpakaian seperti penduduk Tobokan. Penduduk penduduk Tobokan Dayak memiliki karakter fisik yang unik. Anak-anak Tobokan mengenakan kalung, anting, gelang, anting dari kuningan berbentuk pipih, kalung dari manik-manik putih dan hitam. Sederetan gelang kuningan di lengan dan kaki. Gelang lengan ada yang terbuat dari kulit kerang. Perhiasan-perhiasan ini dikenakan untuk mengurangi kekontrasan warna kulit mereka yang coklat kemerahan dengan rambut yang hitam legam. Mereka juga berikat kepala warna cerah dan ikat pinggang. Tetapi pakaian sangat sederhana, berupa cawat. 3 lembar pita, lembar berwarna merah, biru, dan putih. Golongan menengah memakai ikat kepala merah dan berenda emas di tepinya, atau ikat kepala berwarna seperti cawat. Mereka juga membawa kantong kecil berisi bahan untuk menyirih dan sebuah pisau yang digantung di pinggang. Karakteristik inilah yang bisa membedakan mereka dari penduduk etnis lain. Jadi kalau dia ingin mendeskripsikan penduduk Tobokan, kita membaca deskripsi ini saja sudah bisa membayangkan seperti apa sih bentuk fisik penduduk Tobokan Dayak itu. Jadi menggunakan cawat, koteka namanya ya. Kemudian ada semacam pernak-pernik di atas kepala, dan ya macam-macam lah yang bisa dibayangkan bagaimana kemudian Alfred Russel Wallace itu, dan saya harus menyatakan kepada teman-teman bahwa menulis deskripsi singkat semacam ini untuk menggambarkan karakteristik seseorang itu bukan sesuatu yang mudah, teman-teman. Karena apa? Tuntutan besarnya keberhasilannya itu kalian harus benar-benar merasakan atau benar-benar memperagakan diri kalian seperti penduduk Tobokan. Itu poinnya. Itu untuk apa? Dalam rangka melatih secara cepat intuisi kalian. Itu. Dalam rangka melatih secara cepat intuisi kalian. Jadi beda dengan paragraf naratif yang beberapa kali 3 tips yang sudah saya sampaikan kemarin. Ada satu tips yang saya sampaikan untuk menulis paragraf deskriptif yang baik adalah memosisikan diri kalian seperti objek yang ingin kalian deskripsikan. Jadi misalnya nih kalian ingin mendeskripsikan kamar kalian, atau sekalian ingin mendeskripsikan saudara kalian yang suka marah-marah misalnya. Maka usahakan kalian itu ada di posisi dirinya. Pada saat marah-marah itu seperti apa? Apa yang kalian rasakan pada saat kalian ada di posisi dirinya? Apakah kalian itu merasa bulu kuduk kalian berdiri, kemudian urat-urat di kepala kalian itu keluar semua kelihatan, kemudian ada sakit di beberapa bagian di kepala, kemudian wajah berwarna sedikit merah seperti kepiting, kemudian agak kebingungan mencari sesuatu meskipun sesuatu itu ada di depannya misalnya, sering terbata-bata mengucapkan sesuatu karena emosi yang memuncak, dan seterusnya. Nah, itu perasaan-perasaan yang harus dimiliki pada saat kalian ingin menulis karakter saudara kalian yang misalnya suka marah-marah. Contoh misalnya, kalau saya kasih tugas atau bagaimana kalian mendeskripsikan sosok Kiai Zuhri, mohon maaf ya, misalkan sosok Kiai Zuhri, wajah yang cerah, nyaris tanpa hampir tidak dalam 1 menit beliau itu selalu minimal 35 detik beliau itu selalu tersenyum. Nah, kedipan matanya selalu melihat seluruh orangnya, menatap wajah orang. Cara beliau kemudian berjalan itu tidak tergesa-gesa seperti orang yang sekedar, tapi juga tidak terlalu lambat seperti orang yang menjaga karisma. Santai, beberapa kali melihat ke bawah. Pakaian-pakaiannya beliau seperti apa, sandal, dan semuanya. Hingga pada saat orang membaca tulisan kalian, orang yang tidak pernah bertemu Kiai Zuhri sudah memahami seperti apa sosok Kiai Zuhri itu. Nah, masalah utama orang mendeskripsikan seperti itu
adalah fenomena seperti itu, ajaib seperti itu. Mereka itu memosisikan diri orang lain itu bisa paham dengan apa yang dia deskripsikan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah deskripsi sosok orang, misalnya, mohon maaf, misalnya kalau saya contohkan Kezuri, itu seperti klis. Klis itu maksudnya ya tidak mendalam. Misalnya Kezuri tampilannya sangat sederhana dan beliau sangat tawadu. Istilah kata sederhana dan tawadu itu kan bukan indikator yang bisa memungkinkan orang yang tidak mengenal itu bisa paham sosok Kezuri itu seperti apa. Nah, itu deskripsinya gagal kalau hanya sekedar mengatakan seperti apa sih Kezuri itu. Ya, Kezuri itu sangat sederhana orangnya dan tawadu. Nah, ketika ucapannya seperti itu, dia gagal sebenarnya mendeskripsikan sosok Kezuri. Kenapa gagal? Karena dia abai memperhatikan detail-detail kecil yang bisa menggambarkan kesederhanaan dan ketawaduan. Tidak semua orang mengerti tentang sederhana dan tawadu. Atau orang punya indikator-indikator yang berbeda tentang tawadu dan sederhana. Sehingga kalian itu saat ingin mendeskripsikan kesederhanaan Kezuri, tidak perlu menyebut Kezuri itu sangat sederhana, tidak. Tapi tunjukkan perilaku-perilaku, pakaian-pakaian beliau, cara beliau bertutur, cara beliau berbicara, cara beliau berperilaku, cara beliau berpakaian, cara beliau berjalan. Bahkan tanpa satupun istilah sederhana di dalam deskripsi tersebut, di dalam tulisan kalian, orang membaca tulisan itu sudah bisa langsung menangkap sebuah kesimpulan, oh ternyata sosok yang digambarkan oleh tulisan ini adalah sosok yang sederhana. Tanpa kalian mengatakan sosok Kezuri itu adalah sosok yang sederhana. Itu kalian kan egois. Kenapa kok egois? Karena kalian menganggap orang yang diajak berbicara atau pembaca itu paham dengan sederhana yang kalian imajinasikan sendiri, yang kalian pahami sendiri tentang sosok yang ingin kalian deskripsikan. Itu biasanya problem yang sering saya lihat di dalam hampir semua tulisan pemula tentang paragraf deskriptif. Misalnya nih, saat dia kemudian mendeskripsikan seperti apa sih kekasihmu, kekasih saya itu cantik. Ya, cantik, pokoknya senyumnya indah lah, bagus, saya senang. Itu bukan deskripsi, itu pernyataan. Dia itu tidak menunjukkan. Dia itu hanya berarti menarasikan. Artinya dia itu hanya menjelaskan, tidak mendeskripsikan, tidak menunjukkan. Deskripsi yang baik adalah menunjukkan. Pacarmu gimana sih? Pacar saya itu, dia ingin mengatakan pacarnya posesif misalnya. Pacar saya itu, kalau setiap saya jam 10 malam tidak pulang, selalu ditanyakan. Kalau saya mau pergi kemana-mana, selalu ditanyakan mau kemana. Kalau saya kalau saya membawa peralatan lengkap, tumben membawa peralatan lengkap kemana, dia akan bertanya kenapa kok. Kalau saya kemudian sering mengetik WA lama, dia selalu bertanya. Tanpa kalian mengatakan bahwa pacar saya posesif, orang membaca deskripsi kalian tentang pacar kalian misalnya, itu orang sudah punya kesimpulan, oh dia pacarnya posesif. Orang yang dia deskripsikan itu posesif. Itu keberhasilan paragraf deskriptif, teman-teman. Nah, kemudian ini ada tulisan lain yang kira-kira agak sedikit membantu kalian menangkap suasana atau psikologi yang ingin dimunculkan oleh si pembaca, oleh si penulis. Nah, coba bayangkan saja misalkan kalian melihat ini, Turki yang jauh terasa dekat. Saat menginjakkan kaki di Istanbul, saya tak menemukan imaji Turki yang islami sebagaimana dibayangkan pengagum Recep Tayyip Erdogan di Indonesia. Di seputar hotel tempat saya menginap di Jalan Istiqlal, hedonisme mudah terlihat. Di tepian jalan yang memanjang sejak alun-alun Taksim itu berjejer toko-toko mewah dipadati pengunjung berpakaian dandy yang kecemerlangannya tak kalah dari orang-orang Eropa yang beberapa hari sebelumnya saya lihat di Frankfurt, Wina, dan Praha. Saat menelusuri beberapa tempat di Istanbul, bukan hal aneh melihat lagi apa yang terjadi di mobil berkap terbuka, public display of affection, dari sekedar berangkulan sampai berciuman beberapa kali saya lihat. Tiba di Jalan Istiqlal pada dini hari 29 Oktober, saya disambut konvoi mobil yang mengibarkan bendera Turki. Hari itu peringatan Bayram atau Republic Day untuk mengenang peresmian Turki menjadi republik. Suara knalpot mobil ditingkahi teriakan yang tak saya mengerti memecah dentuman suara musik dari klub-klub malam. Pada salah satu senja, saya turun ke pantai yang letaknya tepat di bawah istana Topkapi. Sembari menikmati laut Marmara, saya menyesap segelas kopi instan yang dijual seorang bocah yang berjalan menentang termos
hampir mirip dengan para penjual kopi di sekitar Monas. Pada malam berikutnya, ketika kehidupan malam di Istiqlal mulai berdenyut, suara azan Isya terdengar di sela musik yang berdentuman. Sesuatu yang akan ditemukan jika nongkrong sampai subuh di berbagai tempat hiburan malam di Indonesia. Bagi kita yang jauh, tragedi politik pada akhir pekan lalu mungkin membuka banyak tabir negara, banyak tabir politik, namun boleh jadi tidak. Sebab batas tertentu rasa-rasanya negara itu terasa akrab dengan kita, kendati sebenarnya jauh secara geografis. Dari peci dan kebab hingga produk melodrama di televisi, Turki seakan tidak jauh-jauh amat. Ini tulisan ZRS. Ini apa sebenarnya psikologi yang ingin dimunculkan oleh ZRS, psikologi pembaca yang ingin dimunculkan oleh ZRS. Sejak awal tulisan ini ingin memperlihatkan kehidupan jalanan orang-orang Turki. Bagaimana caranya? Tanpa dia mengatakan bahwa Turki itu adalah metropolitan. Dia menggambarkan bahwa ada banyak dentuman musik di sepanjang jalan. Kemudian banyak orang misalnya berciuman di pinggir jalan. Kemudian banyak orang-orang berpakaian dandy. Kemudian banyak dentuman suara-suara musik, klub-klub malam, cahaya berkemilangan dan seterusnya. Sesekali azan menyaut. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa ternyata Turki itu seperti kota metropolitan Surabaya atau Jakarta. Di pantainya ada bocah yang menjual kopi dengan termos. Sama dengan. Jadi dia hanya ingin menunjukkan Turki itu seperti Indonesia. Tapi tanpa menyebutkan Turki seperti Indonesia, dia menggambarkan Turki itu seperti kota metropolitan di Surabaya, di Jakarta pada umumnya, seperti Indonesia. Dia sudah berhasil menunjukkan itu. Dia menggambarkan itu saja sudah berhasil. Nah, ini yang saya sebut soal intuisi, teman-teman. Karena teknik intuitif itu adalah teknik bukan sesuatu yang mudah dimiliki. Itu masalahnya sih. Itu masalahnya. Kalau kita menulis tulisan akademik secara pure murni, ya boleh jadi kita mudah gitu. Nah, yang terpenting formal, sesuai tata bahasa, SPOK. Tapi bagaimana kemudian menulis sebuah tulisan yang akademik yang sejak awal tulisan itu kita arahkan untuk menggiring suatu psikologi pembaca tertentu. Kita ingin menulis sebuah tulisan yang kira-kira orang membaca tulisan kita, apa psikologi yang ingin kita munculkan dari pembaca itu? Seperti teater, orang kita berdrama, membuat sebuah drama, membuat sebuah adegan. Bagaimana sih kita ingin mengarahkan adegan itu yang kira-kira saat penonton menonton adegan tersebut, penonton itu merasa menangis. Nah, itu kan intuisi sebenarnya. Sugesti kan. Dalam beberapa derajat tertentu, paragraf deskriptif, keberhasilannya itu terletak pada soal kemampuan intuitif penulis. Tanpa kemampuan intuitif, hampir mungkin tulisan-tulisannya gagal. Biasanya seperti itu. Dan biasanya ungkapan-ungkapannya klise. Ya, seperti yang tadi saya katakan, saat kemudian diminta untuk mendeskripsikan Kezuri, seperti apa sih Kezuri? Ya, Kezuri itu sederhana dalam tawadu. Dia pernyataan itu ya pernyataan egois. Kenapa? Karena dia menganggap orang yang diajak bicara paham dengan sederhana dan tawadu itu. Orang kalau kemudian ditanya seperti apa Kezuri? Kezuri itu menggunakan pakaiannya itu seperti pakaian santri pada umumnya. Sandalnya biasa saja. Kalau dia ngomong sama orang, berbicara sama orang, dawuh-dawuh sesuatu, dia tidak menghentikan nada, tapi juga tidak terlalu lirik. Dalam 1 menit, beliau itu selalu tersenyum, minimal dalam 30 detik. Kalau bertamu sama seorang, beliau tidak pernah selalu menunduk, selalu menatap wajahnya, dan selalu tersenyum. Nah, kalau bertamu, beliau itu, terus itu dideskripsikan. Sehingga orang mendengarkan deskripsi kita, orang itu sudah punya kesimpulan, ternyata yang dideskripsikan ini orangnya tawadu, tanpa kita menyatakan beliau itu tawadu atau sederhana. Nah, itu poinnya sebenarnya, teman-teman. Jadi tipsnya ya intuisi, menulis paragraf deskriptif itu. Tanpa intuisi yang baik, tanpa panca indera yang baik, kita tidak memiliki kemampuan untuk menulis paragraf deskriptif yang baik. Oleh karena itu sebenarnya tulisan akademik yang bagus itu bukanlah tulisan akademik yang menurut saya yang bukan hanya soal disiplin tata bahasa, tetapi tulisan akademik yang
tata bahasanya bagus, logikanya runtut, argumentasinya bagus, sistematis, tetapi juga memiliki karakter. Nah itu ya, kalau ke teman-teman disebut banyak kan, kalau kita lihat di YouTube atau di tulisan-tulisan, tulisannya tidak berkarakter. Itu maksudnya tulisannya itu tidak memiliki satu kekuatan intuisi tersendiri yang khas, sehingga orang membaca tulisannya dia itu tidak jelas identitasnya gitu. Seperti tulisan-tulisan akademik pada umumnya. Seperti yang saya tadi contohkan soal puisi-puisi Afrizal dengan puisi si Sapardi Djoko Damono. Puisi yang pertama adalah puisi yang berderap, ya karena hidup di lingkungan perkotaan, buru-buru, tergesa-gesa, berderap gitu ya. Tapi kalau puisi yang kedua, puisi Sapardi, ya puisi yang sayup-sayup, yang santai, yang melankolis, dan seterusnya. Nah, tulisan akademik itu seharusnya diarahkan juga memiliki kemampuan intuitif semacam itu. Jadi, kalau kita melihat kan rata-rata beberapa tulisan akademik di skripsi, tesis, ataupun disertasi, ya rata-rata ya lurus aja gitu. Jadi memang formalistik. Ada beberapa tulisan yang sejak awal dia punya karakter sendiri. Kalau Anda baca tulisannya Gus Fayat ya tentang tesisnya beliau Ibnu Arabi, tulisannya sangat berkarakter. Jadi bukan hanya sekedar soal argumentasi dan ketepatan logika, tapi dia itu memiliki kemampuan untuk membuat pembacanya itu terhanyut di dalam tulisannya. Nah itu poin dari tulisan deskriptif yang kira-kira bermanfaat untuk tulisan akademik ya di situ. Mungkin hanya itu saja sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Kalau teman-teman ada ada hal-hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita cukupkan sementara. Jadi tipsnya itu kalau yang kemarin mengurangi yang, kemudian mengurangi kata-kata konjungsi, dan kemudian menggunakan kata sambung yang kira-kira menunjukkan waktu lah, ya, seperti itu. Tapi untuk yang sekarang ini intuisi sebenarnya, deskripsi itu intuisi saja. Mungkin ada pertanyaan dari Shirley ya. Jika dalam paragraf naratif kita para pemula bisa memulai dengan tulisan bebas untuk berlatih, lalu apakah hal itu berlaku dalam paragraf deskriptif? Ataukah ada teknik tertentu yang bisa menjadi media latihan bagi pemula, terutama berlatih untuk konsisten? Dan apakah proses deskripsi itu berawal dari umum khusus atau terserah, yang penting menekankan detail dan intuitif? Ya, saya akan jawab pertanyaan pertama, apakah itu berlaku dalam ya, itu juga berlaku, Serti. Ya berlaku sama ya, untuk paragraf deskriptif berlaku sama dengan paragraf naratif. Kita bisa, tipsnya itu free writing. Atau kalau yang saya yang saya tampilkan di sini kan, yang saya tampilkan di sini kan salah satu tipsnya itu kan dia membuat kalimatnya itu memiliki semacam controlling idea yang yang dapat membantu kita lah, semacam analogi. Nah, kalau di sini kan yang saya contohkan, kamarku adalah tempat pengasingan terbaik dari dunia luar. Ini sebenarnya controlling idea untuk kalimat-kalimat kamarku ini berfungsi untuk membantu kita menggambarkan seperti apa kamar kita itu. Jadi kita dibayangkan kamar dibayangkan seperti tempat pengasingan. Jadi tugas kita hanya menggambarkan seperti apa sih tempat pengasingan itu, dan bagaimana tempat pengasingan itu, karakteristik tempat pengasingan itu disesuaikan atau dihubungkan dengan kamar yang kita tempati. Kampus-kampus di kotaku mirip kota kecil, ya sama juga. Jadi ini membantu, controlling idea ini membantu kita untuk memahami atau menulis seperti apa sih gambaran kampus-kampus yang ada di kota kita. Ya berarti kan kita bisa membayangkannya seperti kota kecil. Seperti apa sih kota kecil itu? Ya kota kecil itu kan ada gedung-gedung mewah, ramai, crowded, dan seterusnya. Jadi ini membantu kita sebenarnya, membantu kita untuk mendeskripsikan. Tekniknya mungkin bisa di situ. Tetapi tentu saja, seperti yang saya sampaikan, bahwa
sekalipun ada banyak ada ada kita punya analogi ya, kita punya subjek atau fenomena atau objek yang bisa membantu kita untuk apa istilahnya untuk membantu mendeskripsikan fenomena objek tertentu dengan cara menentukan controlling idea model seperti ini, ya kembali lagi kepada intuisi. Meskipun ada dan controlling idea, tapi kalau intuisi kita tidak kuat, seperti apa sih model tempat pengasingan yang dimaksudkan kita itu, maka ya bisa jadi paragraf deskriptif yang kita tulis bisa gagal. Sama juga kalau kita tidak memiliki intuisi tentang kota kecil, ya akan gagal juga mendeskripsikan kampus-kampus di kota kita itu. Nah, jadi poin pentingnya lebih kepada kemampuan intuitif. Ya, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada teknik tertentu? Kalau teknik ya tadi saya sampaikan, teknik tertentunya bisa kita membuat satu bahasanya ya, membuat satu analogi atau perbandingan ya, membandingkan seolah-olah apa ya, seolah-olah objek yang ingin kita deskripsikan itu mirip apa gitu. Ya, kita bisa membandingkan di situ, bermain-main dengan perbandingan itu. Itu untuk pemula bisa menggunakan model seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan di video rekaman. Untuk yang sekarang, karena ini pengayaan, ya fokusnya kepada intuisi, pengembangan intuitif. Pengembangan intuisi ini butuh latihan ya, butuh drill, butuh pengulangan terus-menerus. Karena keberhasilannya lebih kepada kemampuan kemampuan langsung intuitif itu kan kemampuan langsung tanpa banyak berpikir, tanpa banyak menganalisis dan seterusnya. Dan apakah proses deskripsi itu berawal dari umum ke khusus? Terserah sih sebenarnya. Yang penting ya betul kata kamu. Jadi yang penting detail dan intuitif. Ya poin pentingnya itu punya bentuk lah, punya karakter lah. Punya karakter. Biasanya itu saya bisa menilai karakter tulisan seseorang itu pada saat diminta untuk dia menulis esai. Kalau dia menulis 10 esai, tapi dari 10 esai itu dia kadang konsisten, kadang tidak konsisten, dia bentuknya seperti apa, iramanya, ritmenya seperti apa, berarti dia tuh masih levelnya tidak terlalu kuat, artinya levelnya masih biasa. Tapi kalau sejak awal dari 10 tulisan itu ya misalnya dia konsisten, punya kekuatan naratif dan kekuatan deskriptif yang kuat, misalnya nih dia suka misalnya dengan kata-kata kosakata tertentu, atau dia misalnya menulis bahkan dalam 10 tulisan itu tidak menggunakan yang sama sekali, tidak menggunakan kata yang sama sekali. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Saya pernah mempraktikkan itu beberapa hari ini. Saya menulis tanpa menggunakan kata yang sama sekali. Dan itu satu paragraf foto dan lebih kuat ya. Karakternya tuh lebih kuat. Kemudian lebih powerful lah kepada tulisan itu, diksinya tuh lebih powerful. Iramanya tuh lebih powerful menurut saya. Nah, itu hanya untuk uji kompetensi tulisan, apakah tulisan itu selesai atau tidak. Kalau dia level pertama itu soal level pertama menulis itu ya sebenarnya ini sekedar informasi saja ya. Level pertama menulis itu apakah dia selesai di dalam soal tata bahasa. Kalau level soal tata bahasa ini belum selesai, SPOK-nya saja belum selesai, ya sebenarnya ke tahap level selanjutnya, yakni soal logika, argumentasi, sistematika, apalagi ke masalah soal ini, soal intuisi ya belum dulu gitu. Kalau di dalam soal tata bahasa dia belum selesai. Kalau di dalam tata bahasa dia selesai ya bolehlah meningkat ke selanjutnya soal logika, apakah tulisannya logis atau tidak. Boleh dipertanyakan, apakah tulisannya argumentatif atau tidak. Apakah tulisannya sistematis atau tidak. Kalau sudah sistematis, lanjut ke level berikutnya, apakah tulisannya logis atau tidak. Kalau sudah tata bahasa selesai, sistematika selesai, logika udah selesai, sebenarnya sebagai satu tulisan utuh sudah selesai. Tapi ada satu level lain yang bisa meningkatkan seni kepenulisan. Ya, salah satunya adalah soal intuisi itu tadi, soal kemampuan karakter. Nah, ini butuh latihan terus-menerus. Soal karakter itu nggak bisa 1-2 tahun ya.
bertahun-tahun untuk mengetahui karakter tulisan kita itu seperti apa lah. Ya seperti orang seperti orang membaca Al-Qur'an ya, tartil, atau pada saat dia menjadi imam, dia itu kan kemungkinan membaca surat Al-Fatihah kan sudah bertahun-tahun, ya kan. Cara dia membaca Al-Qur'an itu sangat menentukan cara dia mengimami sholat, dia mengimami sholat. Dan pasti karakter pembacaan, gaya pembacaan, gaya tartilnya itu kan bisa diketahui. Oh ternyata dia itu suka jedanya di sini. Oh ternyata turun naiknya dia di sini. Oh dia itu suaranya mirip dengan ini. Dia berarti punya karakter. Yang tidak punya karakter itu maksudnya kalau dia itu membaca surat Al-Fatihah sama kayak dia membaca Quran. Lurus aja seperti itu. Atau di hari ini dia itu dia itu turun naik, tapi turun naiknya itu tidak jelas. Di hari berikutnya dia juga turun naik yang berbeda dengan turun naik yang di hari sebelumnya. Itu juga tidak punya karakter misalnya. Jadi lain dengan orang punya kemampuan yang beragam ya. Dia punya kemampuan seperti membaca Al-Quran kayak Sudais, kemudian hari berikutnya kayak Suraim, dan seterusnya. Nah itu berbeda, itu kalau sudah advance. Tapi kalau dia tulisannya lurus aja ya, seperti orang menulis ya lurus aja gitu. Ya SPOK oke, sistematika oke, argumentasi oke, logika ya oke, tapi apakah dia punya karakter belum tentu. Nah itu sebenarnya yang ingin saya tekankan. Silahkan kalau ada lagi, begitu ya Sherly ya. Terus ingin nunjukin apa ya tadi ya, saya lupa udah. Oh iya, saya sempat nulis bagian dari teks disertasi itu tanpa yang. Mungkin teman-teman nanti bisa mencoba inilah tanpa yang. Apakah ini kapan-kapan bisa lah bisa dicoba. Ya, saya akan tampilkan. Ternyata menarik juga kalau mau dicoba oleh teman-teman sih, oke juga. Sebagian disertasi saya tentang dari ini yang saya tulis tanpa yang kayaknya. Nah, ya dari sini. Kecuali kutipan. Kutipan itu saya masih menggunakan yang, karena kalau kutipan apa misalkan dari teks bait. Nah, kita baca dari sini. Bait-bait di atas terdiri dari 3 metrum. Metrum pertama dan ketiga merupakan tembang dan dangkula. Secara filosofis bermakna kehidupan membahagiakan, indah. Metrum kedua merupakan tembang minjil. Secara filosofis bermakna benih yang lahir. Oke, satu ada ya. Ini lahir Tuhan. Oke. Indonesia. Coba yang lihat yang lain. Metrum pertama dan danggula mengisahkan kehidupan merujuk pada pimpinan Tuhan telah terpakai sejak abad 15 dalam tulisan diksi ini mirip. Lisannya ada rububiyah. Diksi nata berarti menata, sering digunakan sebagai gelar. Ya nih, tidak ada yang kecuali ini ya. Kayaknya ini karena kok saya copy paste dari yang di atasnya. Tidak ada kata yang. Teks di atas menampilkan 3 skema oleh 3 adegan sekaligus. Adegan pertama adalah pengakuan atas kekuatan fisik psikologis Senapati. Adegan kedua pengakuan atas kekuatan mistik mitologisnya. Dan adegan ketiga pengakuan atas kekuatan etis spiritual. Kekuatan fisik psikologis ditujukan ketika Senapati tidak terluka sedikit pun ditembus keris dibacor, alih-alih marah ia justru tersenyum dan memaafkannya. Kekuatan mistik, 2 testimoni struktural dari teks ini dapat memperoleh argumentasi tersebut. Pertama, peristiwa ketika Senapati mendapat wangsit berupa cahaya seukuran kelapa dari langit. Ki Juru mengingatkannya agar tidak percaya terlebih dahulu. Jadi, saya menikmati menulis tanpa menggunakan yang. Coba teman-teman berlatih itu. Karena menurut saya itu sedikit lebih powerful dari sebelumnya. Karena kalau tidak menggunakan yang itu kerasa bahwa kita itu nggak redundant tulisannya dan lebih lebih kuat menurut saya. Nuansanya salah satunya lebih kuat, itu tekniknya. Coba saja kalian mencoba menulis analisis tanpa menggunakan yang. Itu akan benar-benar diuji apakah kosakata kalian untuk memadukan satu kata dengan kata lain membentuk sebuah frasa itu benar-benar benar-benar berhasil atau tidak. Kalau banyak menggunakan yang,
yang mana yang bisa menciptakan yang itu, berarti dia itu menggunakan yang itu sebagai alat bantu. Kesannya sebagai alat bantu untuk membantu otaknya itu agar mengalir. Coba mulai kurangi menggunakan kata yang, mulai kurangi menggunakan distingsi konjungsi sementara itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan seterusnya. Coba kalau sudah di level yang sudah baik, kalian merasa percaya sudah SPOK-nya sudah selesai, mulailah untuk mengurangi konjungsi-konjungsi, mulailah untuk menghilangkan yang. Saya tidak menggunakan yang sama sekali di sini. Bahkan pada saat saya mendeskripsikan sebuah cerita, saya tidak menggunakan yang sama sekali. Semoga ya, kalau saya tidak salah. Berawal dari undangan pesta Senapati kepada Menteri Pajak dan nasihat Sunan Kalijaga agar keraton diberi pagar-pagar, muncul isu Mataram akan memberontak. Sultan Pajang mengutus Adipati Banawa, Tumenggung Mancanegara, dan Adipati Tuban mendatangi Senopati, bertanya isu tersebut. Sesampainya di Mataram, mereka disambut, dijamu, dan dilukan. Bahkan mereka diberi tontonan tarian tameng. Raden Rangga, putra Senapati, ikut tarian itu, mempertontonkan kesaktian di hadapan prajurit Tuban. Akhirnya mereka pun kembali ke Pajang dan memberitakan tidak ada tanda-tanda pemberontakan. Ya, dicoba untuk tidak menggunakan yang. Mungkin ini tapi karena ini tidak terbatas oleh waktu dan tidak terbatas oleh kewajiban apapun, ya saya tidak bisa memberi tugas. Oke. Silakan Ulfa. Ya. Ya sebentar. Waalaikumsalam. Saya mau ngambil charger dulu ya Ulfa ya. Saya masih mau. Ya, Pak. Ya, sebentar. Silakan Ulfa. Oke, Bapak. Sebenarnya nih sedikit keluar dari pembahasan, cuma Ya, bagi apa-apa. saya di dalam melakukan pemahaman terhadap suatu deskripsi, bagi saya itu penting, Pak. Seperti misalkan, kan kemarin saya sempat sempro gitu, Pak. Ada beberapa kritikan dari dosen yang mungkin ingin saya pertanyakan, seperti bagaimana kita itu memberikan penjelasan yang konkret terhadap apa yang kita ingin jelaskan. Terus yang kedua itu seperti fenomena gitu, Pak. Jadi kadang saya kurang fokus terhadap fenomena, bagaimana kita memfokuskan fenomena apa sebenarnya gitu, Pak. Kadang masih di luar jalur menurut dosen itu seperti itu. Fenomena apa maksudnya gimana itu? Ya, misalkan tentang menariknya Masjid Jenderal Sudirman MJS Kolombo di Jogja itu, Pak. Kan judul saya tuh terkait dengan manajemen. Cuma mungkin kemarin itu waktu seminar proposal, fenomena yang saya angkat tuh masih kurang tajam, dan juga tentang fokus penelitiannya itu, Pak. Oke. Dan di situ juga ada penjelasan yang masih kurang konkret. Nah, di situ sebenarnya saya ingin tanyakan, Pak, cara mencari fenomena yang
baik dan benar, dan bagaimana menjelaskan dengan sangat konkret, baik berupa deskriptif maupun secara intuisi gitu Pak. Ya, ya, Terima kasih Pak. ya, punya kelemahan untuk membuat ya, mendeskripsikan sesuatu ya, Ulfa ya. Itu yang kamu rasakan. Iya Pak, karena memang saya bukan berangkat dari suatu problem, tapi berangkat dari penasaran. Oh begitu. Ya, oke, siap. Sebenarnya ada ya ada apa-apa. Ini konsultasi apapun sebenarnya ya. Memang ada sesi khusus berkaitan dengan mengeksplorasi masalah nanti. Tapi entah itu di sesi keberapa itu saya lupa, Pak. Belasan itu kalau sudah akademik tingkat lanjut. Nah, sebenarnya kalau soal mendeskripsikan fenomena itu memang sulit-sulit gampang sih, Pak. Karena memang salah dalam sebuah penelitian tidak cukup sebenarnya untuk tidak cukup sekedar apa bahasanya itu tidak cukup untuk sekedar menyampaikan penasaran kita dalam bentuk tulisan. Tapi kita harus memastikan bahwa di dalam tulisan tersebut ada data-data yang kita sampaikan, ada fenomena yang kita ingin munculkan. Dan memang sekali lagi tantangannya ya di situ ya, karena menulis itu kalau untuk mungkin kamu terbiasa nulis esai ya, kalau nulis esai barangkali cukup refleksi, kita mendeskripsikan refleksi kita. Tapi kalau dalam tulisan-tulisan akademik yang berbasis pada riset, ya tidak cukup sebenarnya hanya mendeskripsikan rasa penasaran atau refleksi kita sebenarnya. Tapi yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa refleksi kita itu punya data, punya argumen, dan punya fenomena tertentu yang harus diangkat. Misalnya, ada satu pertanyaan terkait misalnya dengan seperti apa sih bagaimana sih pelaksanaan kuliah daring atau sekolah daring misalnya, sekolah daring di kecamatan tertentu misalnya. Nah, kamu penasaran misalnya dengan fenomena begitu banyaknya orang atau guru yang gaptek sebenarnya misalkan itu, atau begitu banyaknya siswa yang gaptek untuk menggunakan media-media online seperti sosmed, HP, dan seterusnya. Kesulitan dan ya hal-hal semacam itulah berkaitan dengan masalah teknis. Nah, kan tentu saja kita nggak mungkin berangkat dari sebuah penasaran itu. Kita tidak mungkin kemudian menulis bahwa ada banyak sekali guru yang gaptek menggunakan HP, menggunakan sosial media, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk diangkat. Kan tidak langsung moro-moro seperti itu. Kita harus punya satu fenomena yang berhasil kita sampaikan sehingga kita bisa sampai kepada rasa penasaran kita. Ya, salah satu tekniknya sebenarnya, Ulfa, bisa kita berangkat dari besaran itu ya, bahasanya fenomena yang lebih besar. Kalau kita penasaran terhadap begitu banyaknya guru-guru yang gaptek misalnya, sebenarnya kegaptekan itu kita butuhkan keahlian di dalam menggunakan teknologi itu kita butuhkan untuk apa sih? Kita bisa bertanya seperti itu. Ya, karena kita dituntut saat ini zaman sekarang, kita butuh kita butuh keterampilan menggunakan teknologi, Pak. Lebih konkret lagi, zaman sekarang itu tidak konkret. Spesifik lagi pada dalam konteks apa? Di dalam konteks pendidikan misalnya. Lebih spesifik lagi, pendidikan itu dalam hal apa? Di sekolah. Oke, sekolah. Terus seperti apa? Sekolah di mana? Dan fenomena apa yang membuat mereka harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan media teknologi? Ya, COVID. Ya, misalkan tuntutan kuliah, tuntutan kelas-kelas daring, COVID, kelas daring, atau misalnya tuntutan mereka harus memiliki kemampuan untuk mendata atau memfilter perangkat-perangkat teknologi yang dimiliki oleh siswa. Ya, contoh-contoh seperti itu.
Sehingga sampailah kepada sampailah kepada kebutuhan untuk memastikan guru itu memiliki kemampuan penggunaan media teknologi. Jadi bertanya ke hal yang lebih jauh lagi sebenarnya. Sehingga tulisan kita tuh urgen. Atau minimal terlihat urgen lah, meski itu tidak benar-benar urgen. Jadi, dan itu harus konkret. Salah satu bentuk untuk membuatnya konkret itu ya menggunakan data. Salah satu data yang bisa, salah satu indikator sebuah data kuat ya adalah dengan angka. Oleh karena itu, hindari sebenarnya di dalam tulisan-tulisan akademik penggunaan data tanpa menyebutkan angka. Kalau bisa diangkakan, diangkakan. Saya kasih contoh misalnya. Zaman saat ini, COVID telah merajalela, COVID telah mempengaruhi dunia pendidikan. Banyak orang yang, ketika sudah saya melihat pada zaman ini, banyak orang itu sudah tidak tertarik membaca tulisan itu. Kalau secara pribadi ya. Kenapa? Karena itu mengesankan pembacanya itu tidak memiliki komitmen, tidak menampilkan expertise dia terhadap fenomena yang ingin dia teliti. Bagaimana caranya, Pak? Dikonkretkan. Zaman ini yang dimaksud apa? Misalnya, dalam 3 tahun terakhir, COVID telah mempengaruhi cara pandang kita di dalam, atau cara para pendidik untuk mendesain pengajaran mereka. Salah satu pengaruhnya adalah tuntutan mereka untuk memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi. Kemudian banyak orang berpikir, jangan menggunakan banyak orang berpikir, langsung to the point sebutkan fenomenanya. Banyak orang berpikir itu bisa kemudian nanti kita alihkan menggunakan catatan punggung misalnya. Bisa dengan menggantinya dengan menggunakan penelitian. Banyak penelitian, misalkan, banyak penelitian menyebutkan, ada banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan hal ini. Itu lebih akademis. Karena kita merujuk kepada penelitian, jauh lebih akademis daripada kita merujuk kepada common sense. Seperti kata istilah-istilah orang, itu banyak orang. Atau kalau kita terpaksa menyebut banyak orang, sebutkanlah jumlahnya. Banyak orang yang menggunakan media HP, banyak orangnya itu berapa, dan di mana, seperti apa. Jadi konkret sebenarnya, Ulfa. Jadi di dalam dunia jurnalisme data ya, sebenarnya yang pernah dilatih oleh Mas siapa tadi Abdul kemarin, Mas Manan ya. Salah satu kemampuan yang mungkin dirahasiakan oleh beliau adalah rekayasa data sebenarnya. Ya, kita rekayasa data itu bukan berarti kemudian kita mengatakan bahwa data yang kita sampaikan hoax, tidak sih sebenarnya. Tapi kita menyusun sebuah data, menulis sebuah data yang kira-kira bisa meyakinkan kepada para pembaca bahwa data itu benar-benar objektif. Nah, teknik untuk membuat sebuah tulisan yang objektif itu nanti bisa kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Tapi salah satu caranya adalah yaitu tadi. Kita membuatnya menjadi lebih formalistik, atau kita kemudian mengganti kosakata-kosakata yang amburadul itu dengan bukan amburadul, kosakata-kosakata yang tidak punya banyak makna itu dengan angka gitu. Kalau banyak orang sebutkan ada 185 orang misalkan, sekitar 80%, minimal kalau kemudian tidak bisa menyebutkan banyak, dia sebutkan persentase. Karena persentase itu kan ada kaitannya dengan angka. Itu salah satu teknik rekayasa data sebenarnya. Karena model-model seperti itu banyak dan sering digunakan oleh orang-orang jurnalistik. Ya, itu sih sebenarnya yang bisa ditempuh. Nanti contoh-contohnya bisa sebenarnya kalau kamu bisa nunjukin contoh lebih bagus sih sebenarnya. Karena nanti bisa kita utak-atik ya. Nah, ada pertanyaan untuk ke depannya, bisa lah kamu bawain tulisanmu atau kita koreksi bareng-bareng. Punya Sherly, punya ada Nurul Aziza ya, punya Azize atau punya siapapun lah nanti yang hadir, bisa lah. Kalau mau tunjukin aja. Nanti kita akan tahu, kita bisa belajar itu lebih banyak dari tulisan kita sendiri sebenarnya, kekurangan. Kalau mulai tadi yang saya jelasin itu kan lebih kepada tulisan yang udah jadi ya. Saya tunjukkan tulisan yang udah jadi. Tapi dalam prakteknya kadang, gimana sih kita menulis seperti itu? Kadang sulit sih seperti itu.
Ada teknik lain sebenarnya yang lebih mempermudah, Ulfa. Karena salah satunya adalah kita mencari satu tulisan yang kira-kira paling cocok dengan tema kita. Misalnya kita ingin meneliti tentang fenomena religious influencer di bidang agama, religious influencer. Kita ambil contoh kasus Abdus Somad dengan UAS lah, Abdus Somad dengan Gus Baha lah. Kita bisa bayangkan mereka itu kan adalah religious influencer ya, influencer di bidang agama, mewakili ahlu sunnah lah minimal seperti itu. Bagaimana sih mereka, pandangan mereka, motif mereka, asumsi mereka tentang COVID-19 misalnya. Nah, itu kan rasa penasaran kan, mereka sering menyinggung-nyinggung apa sih karakteristik dari keduanya itu yang membedakan keduanya. Jadi bisa kita membuat sebuah judul respon agama terhadap COVID-19. Ya, misalkan studi kasus terhadap dakwah Abdus Somad dengan Gus Baha di sosial media misalkan. Itu kita bisa melihat seperti itu. Nah, kita kebingungan bentuk tulisan kita itu seperti apa. Ya, buka aja Google Scholar, kita kemudian mulai mencari tulisan-tulisan yang kira-kira mirip dengan tulisan kita. Kita akan kasih contoh ya. Ini teknik sederhana dan paling juga dalam beberapa kesempatan sangat membantu. Barangkali mungkin pernah saya sampaikan juga. Nah, kalau punya kemampuan bahasa Inggris jauh lebih baik, karena beberapa artikel jurnal dalam bahasa Indonesia itu sedikit ada sebagian yang kurang baik untuk dicontoh. Tapi kalau yang bahasa Inggris lumayan ada banyak yang dicontoh, yang bisa kita contoh. Tema kata kuncinya kan religious influencer. Tidak ada di dalam 10 urutan teratas Google Scholar misalnya, tidak ada. Kita gini aja, influencer sosial media COVID-19. Nah, ini bisa dijadikan contoh nih. Atau religion sosial media COVID-19. Ini juga bisa nih mungkin dijadikan contoh. Ini juga bisa dijadikan contoh. Ini dia menjelaskan tentang influencer dan COVID-19. Mereview isu-isu penting dalam media lintas negara ya. Oke, ini mungkin terlalu ini juga bisa agama dan pandemi COVID. Ini bisa nih dijadikan tolak ukur kita misalnya. Contoh kita untuk memulai sebuah tulisan. What does a virus have to do with religion? Nah, ini berarti bisa kita membuka peluang, kita memulai tulisan dengan sebuah pertanyaan. Apa yang bisa dilakukan oleh agama terhadap sebuah virus tertentu? Apa kaitan virus dengan agama misalnya? With South Korea, ini bisa dikasihkan contoh. Ini kasih contoh lagi misalnya. Oke, agak lama. Nah, intinya salah satunya seperti itu. Jadi kita bisa cari tulisan-tulisan yang sangat mirip dengan tema kita, dan kita bisa mencontoh body tulisannya, struktur tulisannya seperti apa, untuk memancing kita itu agar lebih agar lebih bagus lah menulis. Menurut saya itu hal yang wajar sih. Saya tuh sering dulu waktu jadi masih awal-awal bingung mau nulis topik apa dalam waktu yang sangat singkat. Di dalam topik apa, saya biasanya mengumpulkan 5 tulisan yang kira-kira cocok dengan tulisan saya, yang kira-kira cocok dengan topik yang akan saya tulis, dan saya akan mencontoh struktur tulisannya. Dia dimulai dari pertanyaan tentang apa, fenomena apa yang harus dia mulai. Nah, itu modelnya itu ditiru. Memang tidak benar-benar bisa murni ya, karena kalau misalnya tadi yang disampaikan Ulfa itu rasa penasaran ya. Kamu ingin buat sebuah tulisan yang utuh misalnya, langsung tanpa melakukan referensi apapun, itu agak sulit memang. Siapapun memang agak sulit. Kecuali memang kamu sendiri punya
pengetahuan yang sudah mendalam, yang sudah kaya tentang topikmu. Itu sangat mungkin. Tapi kalau kamu masih punya kemampuan yang relatif tidak terlalu mendalam, hanya berangkat dari rasa penasaran, biasanya memang agak sulit untuk menulis tulisan atau memulai sebuah tulisan. Dibantu saja dengan tulisan-tulisan yang mirip. Gunakan Google Scholar. Itu sangat mudah. Mungkin seperti itu ya, Ulfa ya. Ada banyak teknik sih, dari soal fenomena, lebih kepada soal teknik untuk membantu kamu itu bisa bisa lebih jelas mengangkat fenomenanya seperti apa. Jadi Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, Ulfa. Oke, silakan kalau ada yang beri konsultasi lagi. Kalau tidak ada, Aziza ada di mana sekarang Aziza ini? Ada di rumah Pak. Oh, ya. Sudah berhenti mondok, Za? Ya sudah. Oh. Oke. Gimana Ulfa dan Serli? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ini Habibatur Rahmah dan Fatur Rosi, kalau ada yang mau didiskusikan dipersilahkan. Apapun sih sebenarnya. Ini memang tidak terikat dengan topik tertentu. Memang agak lambat ya. Saya tuh pikir ini bisa konsisten, tapi ternyata karena saya harus fokus sama disertasi, kalau lagi mood nulis, ya biasanya saya nggak bisa buka kelas. Ya pelan-pelan lah. Nanti barangkali kalau sudah terkumpul semua kan kita bisa evaluasi bareng-bareng. Ini malah belum sampai ke poin yang ingin saya sampaikan, yakni tentang tulisan akademik. Ini aja masih paragraf deskriptif. Jadi masih perjalanannya masih agak panjang ya, dinikmati pelan-pelan aja. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak. Kita kembali lagi mungkin besok atau ya besoklah saya usahakan. Itu ya. Terima kasih Ulfa, terima kasih Habibatur Rahmah, Nurul Azize, Fatur Rosi, dan Serli udah bergabung. Oke, saya ucapkan terima kasih. Nanti bisa kembali lagi ke kelas daring selanjutnya. Itu aja. Saya tutup dulu ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.